Namanya Anjani Rahma, seorang polisi wanita berparas cantik, tegas, dan cerdas. Di usianya yang masih 27 tahun, ia sudah menjadi simbol keberhasilan di satuannya. Setiap lelaki menatapnya kagum, tapi tak ada yang berani mendekat, semua takut ditolak oleh sosok sekuat Anjani. Namun hidup tak selalu berjalan sesuai harapan. Di balik wajah tegasnya, Anjani menyimpan kesepian. Ia pernah dikhianati oleh tunangannya sendiri, seorang polisi juga, yang ternyata berselingkuh dengan atasannya. Sejak saat itu, Anjani menutup hatinya, sampai suatu hari, saat bertugas di sebuah pelosok desa dalam program pengabdian, Anjani mengalami kecelakaan kecil, motor dinasnya tergelincir di jalan tanah. Ia ditolong oleh seorang lelaki tua, Pak Wijaya, atau yang biasa dipanggil Mbah Jaya. Berusia 65 tahun, seorang duda, mantan pejuang kampung, kini hidup sendiri sebagai petani dan penulis buku harian tua yang tak pernah dipublikasikan. Sopan, bijak, dan pandai merangkai kata-kata. Setiap malam, selepas bertugas, Anjani suka duduk di teras rumah Mbah Jaya. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang negara, tentang luka batin, tentang hidup, dan tentang cinta. Dan untuk pertama kalinya, Anjani merasa didengarkan, bukan hanya dipuji. "Kamu tahu kenapa pohon tua kuat, Nduk?" tanya Mbah Jaya. Karena dia sudah terbiasa diterpa badai, tapi dia tetap berdiri. Bukan buat dirinya, tapi buat yang berteduh di bawahnya. Hati Anjani bergetar. Ia tak sadar, malam demi malam, hatinya mulai jatuh cinta. Bukan pada usia, tapi pada jiwa. 6 bulan kemudian, tugas Anjani selesai. Ia harus kembali ke kota. Tapi ada satu hal yang tak bisa ia tinggalkan. Mbah Jaya, orang tuanya kaget. Rekan-rekannya mencemooh. "Kamu itu bisa punya siapa aja, kenapa malah pilih kakek rentah? Mau hidup miskin? Gak malu punya suami keriputan?" Tapi Anjani tak goyah. Ia memutuskan menikah dengan Mbah Jaya secara sederhana. Hanya dihadiri warga desa dan anak-anak kecil yang dulu sering dijagainya. Di hari pernikahan itu, Mbah Jaya memeluk Anjani dengan mata berkaca-kaca. "Aku tak bisa janjikan rumah mewah, Nduk, tapi aku bisa janjikan, kamu akan selalu dihormati, disintai, dan dipeluk saat kamu merasa dunia terlalu dingin." Kini, mereka hidup di desa, membuka perpustakaan kecil dari sisa pensiunan Anjani. Setiap sore, Mbah Jaya duduk menulis dan Anjani mengajari anak-anak membaca. Mereka mungkin bahan gunjingan di kota, tapi di desa itu, mereka dikenal sebagai lambang cinta sejati. Dan ketika suatu malam ada wartawan yang datang bertanya, "Apa nggak malu dicap menikah dengan kakek?" Anjani menjawab pelan, "Yang membuat laki-laki berharga bukan umurnya, tapi caranya menghargai perempuan." Sudah setahun sejak Anjani Rahma, si polwan cantik, menikah dengan Mbah Jaya, lelaki tua yang membuatnya percaya lagi pada cinta. Hidup sederhana di desa, mengajar anak-anak, merawat kebun, dan menulis buku harian bersama adalah keseharian mereka. Dunia boleh mengolok, tapi cinta mereka tak tergoyahkan. Hingga suatu pagi yang dingin, Anjani mendapati Mbah Jaya terbatuk-batuk hebat hingga muntah darah. Ia panik, segera membawa suaminya ke kota. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memvonis Pak Wijaya menderita kanker paru-paru stadium ketiga. Usia dan gaya hidup di masa mudanya mempercepat kondisi ini. Anjani lemas. Dunia seperti runtuh. Berapa lama waktu yang dia punya, Dok? Jika ditangani intensif, mungkin 1 tahun. Selama perawatan, satu demi satu media mulai mengangkat kisah mereka. Foto pernikahan beda usia yang sempat viral kini muncul kembali di berita daring. Tapi bukan simpati yang datang, justru bullying digital yang lebih parah. Komentar netizen, "Makanya jangan nikah sama kakek. Baru juga sebentar udah sakit. Cinta, nggak mungkin. Pasti ada duit atau warisan. Anak mana yang waras mau tidur sekasur sama kakek tua begitu?" Anjani membaca semuanya dan menangis diam-diam. Tapi di hadapan Mbah Jaya, ia tetap tersenyum, tetap menjadi perempuan yang kuat. Mbah Jaya tahu, istrinya sedang berjuang 2 kali lebih keras sebagai istri dan sebagai perisai. Suatu malam, Mbah Jaya menggenggam tangan Anjani.
Kalau nanti aku pergi duluan, jangan simpan luka terlalu lama. Nduk, dunia boleh menghujat kita, tapi aku ingin kamu hidup bahagia setelah aku tak ada. Anjani menunduk, menitikkan air mata. Aku nggak menyesal. Bahkan jika waktu diputar ulang, aku akan tetap memilihmu. Karena hanya kamu yang membuat aku merasa utuh sebagai perempuan. Di tengah kondisi ini, Anjani diketahui hamil. Ya, sesuatu yang bahkan tak mereka sangka. Dokter berkata kehamilannya lemah dan berisiko. Tapi bagi mereka, ini adalah hadiah dari Tuhan sebelum waktu habis. Kabar ini menjadi bahan gosip nasional. Anak itu pasti bukan dari si kakek, mana bisa punya anak? Gak masuk akal. Pasti ada orang ketiga. Dia cuma ngarang biar viral. Namun Anjani tak peduli. Ia tetap memeluk perutnya dan berkata, "Kamu bukti cinta kami. Meski dunia menolak, kamu akan tumbuh dengan bangga." Mbah Jaya semakin melemah. Ia menulis surat untuk anaknya yang belum lahir dan meminta Anjani membacakannya kelak di hari ulang tahun pertamanya. "Nah, mungkin kau tak sempat mengenalku, tapi ketahuilah, kau lahir dari cinta yang tak masuk akal. Tapi nyata, ibumu pejuang, dan aku, lelaki paling beruntung karena sempat menjadi ayahmu, meski hanya sebentar." Apakah Mbah Jaya akan bertahan hingga anak itu lahir? Akankah dunia mengakui cinta mereka sebagai sesuatu yang suci, bukan aib? Atau justru mereka akan melawan dunia hingga napas terakhir?